Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak sebagai pemateri Nur Nahdlatul Ulum dari kelas BKB dengan NIM 210404501019. Nah, kali ini kakak akan membahas mengenai belajar bahasa dan literasi untuk anak PAUD. Nah, adik-adik bisa melihat contohnya pada gambar di bawah ya. Nah, kegiatan belajar bahasa dan literasi PAUD, bahasa dapat dimaknai sebagai suatu sistem tanda, baik lisan maupun tulisan. Bahasa merupakan sistem komunikasi antar manusia. Bahasa mencakup komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, bahasa dapat dipelajari secara teratur, tergantung pada kematangan serta kesempatan belajar yang dimiliki seseorang. Bahasa merupakan alat untuk mempelajari pengetahuan lainnya. Sebelum dia belajar pengetahuan-pengetahuan lain, dia perlu menggunakan bahasa agar dapat memperoleh pemahaman dengan baik. Dengan berbahasa, anak dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang mengucapkan bunyi, menulis, membaca yang sangat mendukung kemampuan literasi di tingkat yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya bagian A ada definisi bahasa dan literasi. Literasi atau literasi secara sederhana diartikan sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung. Nah, bagi orang dewasa yang buta aksara, kecakapan literasi tidak hanya sekedar dapat membaca, menulis, dan berhitung, akan tetapi lebih menekankan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, menurut Arser pada tahun 1996. Pada usia 6 tahun, seorang anak biasanya telah berbicara dengan 2.600 kata dan memahami lebih dari 2 juta kata, menurut Owen 1996. Bahasa merupakan kemampuan berkomunikasi dengan menyampaikan serangkaian simbol untuk berpikir dan berinteraksi dengan orang lain, menurut Sonawat dan Francis pada tahun 2007. Nah, pada bagian B ada perkembangan bahasa dan literasi. Perkembangan bahasa dan literasi pada anak terjadi sejak lahir dan berkesinambungan. Pada perkembangannya, bahasa dan literasi memiliki 5 jenis pengetahuan dan keterampilan yang perlu dia kuasai oleh anak. Adapun kelima pengetahuan itu yaitu bahasa oral atau verbal, yang kedua print awareness atau kepekaan terhadap gambar dan tulisan, yang ketiga pengetahuan tentang buku, yang keempat pengetahuan tentang huruf, dan yang terakhir atau yang kelima ada kepekaan terhadap bunyi atau phonological awareness. Nah, menyimak dan berbicara. Kemampuan berbicara akan berkembang apabila anak memiliki kesempatan untuk menyimak. Setelah itu, anak juga perlu mendapatkan kesempatan menggunakan bahasa dengan cara berinteraksi dengan orang lain, baik dewasa maupun temannya. Pada saat anak bermain dengan temannya, ia belajar menggunakan bahasa secara kontekstual atau sesuai dengan situasi dan dengan siapa ia berbicara. Pada proses ini, anak bergantian berbicara. Hal ini juga akan membantu anak untuk belajar menghargai ide orang lain. Nah, adik-adik, kapan kemampuan literasi mulai dikembangkan? Nah, pengembangan keterampilan literasi awal dapat dimulai sejak anak lahir melalui penataan lingkungan yang mendukung munculnya literasi pada anak serta kegiatan sehari-hari bersama orang tua atau keluarga lain. Saat anak sudah mulai menguasai bahasa lisan dengan baik, keterampilan membaca dan menulis, anak akan dapat mengenal bahasa tulisan dengan lebih baik saat ia memiliki kosakata yang cukup, dapat memahami bahasa, dapat berkomunikasi dengan orang lain melalui bahasa lisan, dan mengenali simbol. Nah, kita masuk pada tahapan keterlibatan anak dalam berbicara. Adik-adik
Adapun tahapan keterlibatan anak dalam berbicara menurut Holloway pada tahun 1979, yaitu yang pertama ada mengamati belum terlihat pembicaraan atau anak mengamati situasi. Yang kedua, berpartisipasi mulai ikut dalam percakapan. Yang ketiga, berlatih menggunakan bahasa dalam situasi bermain atau diberikan kesempatan untuk bercerita atau berbicara. Yang keempat, percaya diri dapat menggunakan bahasa sesuai konteksnya secara mandiri, misalnya menunjukkan keinginan dan sebagainya. Nah, adik, selanjutnya kita akan masuk kepada tahapan mengembangkan pengetahuan bahasa pada anak. Yang pertama ada membaca. Tahapan mengembangkan kemampuan bahasa anak yaitu pra membaca. Anak mulai peka bahwa gambar memiliki pesan initial reading. Anak mulai mempelajari nama dan bunyi huruf. Anak menggunakan pengetahuan ini untuk mengenali tulisan dan bunyi yang sama. Membaca lancar, anak mulai mengenal kata lebih cepat dan mulai senang membaca tulisan. Pada saat yang bersamaan, anak belajar untuk memahami makna tulisan. Kepekaan terhadap buku dan print awareness saat mulai peka untuk membaca. Membuka buku dan alur membaca pengetahuan huruf alfabet dan pemahaman bacaan. Yang kedua, ada menulis. Kemampuan menulis pada anak muncul seiring dengan berkembangnya kemampuan membaca. Nah, oleh karena itu, untuk kedua kegiatan ini dilakukan secara bersamaan pada saat anak menulis dan anak mencoba untuk menggabungkan beberapa coretan yang memiliki makna. Nah, tahap tulisan pada anak yaitu tahap menggambar, tahap mencoret-coret, tahap coretan berbentuk simbol huruf, dan tahap menulis huruf acak, tahap menulis berdasarkan bunyi atau ejaan yang didengar, dan tahap menulis berdasarkan ucapan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pendekatan kegiatan bahasa dan literasi. Dalam mengembangkan kegiatan bahasa dan literasi dapat menggunakan salah satu dari 3 pendekatan yang ada. Nah, pendekatan tersebut adalah yang pertama, pendekatan tradisional atau traditional approach. Pembelajaran bahasa yang lebih menekankan pada aspek latihan berulang-ulang atau drilling. Yang kedua, ada bahasa keseluruhan atau whole launch. Anak belajar bahasa melalui peran aktifnya dalam lingkungan yang dirancang guru dengan bantuan guru sebagai dinamisator atau fasilitator dalam kegiatan berbahasa. Kegiatan berbahasa dirancang menjadi satu kesatuan dengan kegiatan lainnya sehari-hari sehingga anak mudah memperoleh pemahaman bahasa yang digunakan. Di dalam pendekatan ini tidak diajarkan fonik atau bunyi huruf, melainkan anak menemukan sendiri bunyi huruf dan kata. Yang ketiga ada integrasi literasi seimbang atau balance literasi interest skills. Pengalaman bahasa anak diperoleh dengan cara penggabungan antara pendekatan tradisional dan bahasa keseluruhan. Nah, yang terakhir ada aspek-aspek bahasa. Menurut Bromley pada tahun 1992 menyebutkan ada 4 aspek bahasa, yaitu yang pertama menyimak, berbicara, membaca, dan tentu saja menulis. Kemampuan berbahasa berbeda dengan kemampuan berbicara. Bahasa merupakan suatu sistem tata bahasa yang relatif rumit dan bersifat semantik. Sedangkan kemampuan berbicara merupakan suatu ungkapan dalam bentuk kata-kata. Nah, baiklah kakak akan membacakan kesimpulan. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Bahasa merupakan alat untuk mempelajari pengetahuan lainnya. Sebelum dia belajar pengetahuan-pengetahuan lain, dia perlu menggunakan bahasa agar dapat memperoleh pemahaman dengan baik. Nah, dengan berbahasa, anak dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang pengucapan bunyi, menulis, dan membaca yang sangat mendukung kemampuan literasi di tingkat yang lebih tinggi.
Nah, baiklah itu saja yang dapat Kakak sampaikan kepada adik-adik. Semoga adik-adik dapat mengerti dan sering berliterasi serta dapat secepatnya pandai membaca. Nah, terima kasih ya adik-adik yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari Kakak. Kakak ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya adik-adik. See you.